dunia yang penuh misteri. Kembali lagi bersama saya Peace, dan hari ini kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang hal-hal yang tak terlihat yang mengintai di balik bayang-bayang. Siapkan dirimu untuk terjebak dalam kisah-kisah mengerikan yang mengguncang dan menghantui. Di dalam ruangan rumah sakit yang sepi, Alwin merasakan getaran dingin merayap di sepanjang tulang belakangnya. Dia terbaring di tempat tidur, menyaksikan langit-langit putih yang terang di atasnya. Cahaya yang menyilaukan dari lampu kamar membentuk bayangan yang aneh di sekelilingnya. Napasnya terengah-engah dan denyut jantungnya berdetak dengan cepat. Sejak kecelakaan mengerikan yang menimpanya, Alwin telah terbaring di ruang perawatan intensif rumah sakit. Dia tidak bisa bergerak, terjebak dalam tubuh yang hancur oleh rasa sakit dan kelemahan. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada rasa sakit fisiknya. Di seberang ruangan, tirai putih yang menutupi jendela ditarik perlahan. Alwin mencoba menggerakkan kepalanya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi kelemahannya melumpuhkan dia. Dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Bayangan gelap muncul di balik tirai putih, bergerak-gerak dengan lambat dan tanpa suara. Bentuknya tidak terdefinisi, tetapi keberadaannya memancarkan aura kegelapan yang menakutkan. Alwin merasa sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Siapa kamu?" desisnya dengan suara serak. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi terus bergerak maju, mendekat ke arah Alwin. Dia merasa napasnya terhenti, hatinya berdegup lebih cepat, dan rasa takut merajalela di pikirannya. "Jangan mendekat," serunya, tetapi suaranya hanya terdengar sebagai bisikan lemah. Bayangan itu semakin mendekat, menyelinap di atas permukaan tempat tidur Alwin. Alwin bisa merasakan dinginnya, merayap melalui kulitnya, membuat bulu kuduknya merinding. Dia menutup matanya dengan erat, berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun, ketika dia membuka mata lagi, bayangan itu tidak hilang, malah semakin dekat ke wajahnya. Dia bisa merasakan kehadirannya sekarang, menekan padanya dengan kekuatan yang tidak terlihat. "Kenapa kamu di sini?" tanya Alwin. Suaranya hampir mati. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, itu hanya memandangnya dengan mata hitam yang dalam, menghisap cahaya dan kehangatan dari ruangan itu. Alwin mencoba menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian di dalam dirinya. Dia tahu dia harus bertarung, harus melawan kegelapan yang mengancamnya. Dengan satu dorongan terakhir, dia menggerakkan tangannya, mencoba menyentuh bayangan itu. Namun, ketika jarinya menyentuhnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Darahnya membeku, dan dia merasa seakan-akan sedang tenggelam dalam lautan gelap yang tak berujung. Tiba-tiba, semua cahaya padam. Ruangan itu terbenam dalam kegelapan total, kecuali untuk cahaya samar dari monitor jantung yang terus berdetak dengan lambat. Alwin merasakan tubuhnya meronta, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia terperangkap di dalam kegelapan dengan bayangan yang mengancamnya. Lalu, dengan tiba-tiba, cahaya kembali menyala. Ruangan itu kembali terang, dan bayangan itu menghilang. Alwin merasa tubuhnya terlempar ke belakang, terengah-engah dan berkeringat dingin. Dia mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi, tetapi semuanya terasa seperti mimpi buruk yang kabur. Segera, pintu ruangan terbuka dan seorang perawat masuk dengan langkah cepat. Dia tampaknya tidak menyadari kepanikan Alwin, tetapi segera melanjutkan tugasnya dengan profesionalisme yang dingin. "Bagaimana perasaanmu, Bapak Alwin?" tanya perawat itu sambil memeriksa monitor jantungnya. Alwin menelan ludahnya, mencoba untuk berbicara, tetapi lidahnya terasa kaku
di mulutnya. Dia hanya mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan memberitahu dokter tentang perkembanganmu," kata perawat itu sebelum meninggalkan ruangan dengan cepat. Alwin dibiarkan sendiri, terbaring di tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya imajinasi yang liar, atau ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di balik tirai putih itu? Dia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan yang menghantuinya. Tetapi bahkan dalam kegelapan pikirannya, dia merasa sesuatu yang mencekiknya, sesuatu yang tak terlihat tetapi hadir di sekitarnya. Hari berganti menjadi malam, dan ruangan itu terbenam dalam keheningan yang gelap. Alwin merasa takut untuk tertidur, takut akan apa yang mungkin menunggunya di alam mimpi. Namun, tak peduli seberapa keras dia mencoba, akhirnya dia jatuh ke dalam tidur yang gelap. Dan ketika dia terlelap, dia masuk ke dalam dunia mimpi yang gelap dan mengerikan. Tiba-tiba, bayangan itu muncul lagi. Dia melihatnya di ujung kamar mayat, menatapnya dengan mata hitam yang dalam. Alwin merasa napasnya terhenti dan tubuhnya membeku. "Siapa kamu?" serunya dengan suara serak. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mulai bergerak maju, menyelinap di antara mayat-mayat yang membusuk. Alwin merasa terjebak dalam mimpi ini, terperangkap di dalam kamar mayat yang gelap dengan bayangan yang mengancamnya. Dia mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa lumpuh oleh kegelapan yang melingkupinya. Bayangan itu semakin mendekat, dan Alwin bisa merasakan kehadirannya yang gelap dan menakutkan. Dia merasa jantungnya berdegup keras, ketakutan merayapi setiap serat sarafnya. Tolong aku," bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Namun, bayangan itu terus maju, tidak terpengaruh oleh rintihan Alwin. Dia semakin dekat, mengambil bentuk yang lebih jelas, meskipun tetap tanpa wajah yang terdefinisi. Alwin mencoba untuk mengingat kembali bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini. Tetapi pikirannya berkabut oleh kegelapan dan ketakutan. Dia tidak bisa mengingat apa-apa, kecuali rasa teror yang menyelimutinya. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti di depannya. Berdiri tegak di antara mayat-mayat yang membusuk, matanya yang hitam menatap Alwin dengan penuh kebencian dan kegelapan. "Diam, manusia!" desis bayangan itu dengan suara yang menggema di dalam pikiran Alwin. Alwin merasakan tubuhnya menggigil, tetapi dia tahu dia harus bertarung. Dia tidak bisa menyerah pada kegelapan yang mengancamnya. Dengan setengah tercekat, dia mencoba untuk mengumpulkan keberanian di dalam dirinya. "Aku tidak takut padamu," serunya dengan suara yang penuh tekad, meskipun hatinya berdebar keras di dalam dadanya. Bayangan itu terdiam sejenak, seolah-olah terkejut oleh keberanian Alwin. Namun, kemudian dia melepaskan tawa yang mengerikan, suara yang menusuk jiwa dan merasuk ke dalam pikiran Alwin. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, manusia kecil," desisnya dengan suara yang penuh kebencian. Dengan satu gerakan tiba-tiba, bayangan itu meloncat ke arah Alwin, mengambil alih tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Alwin merasakan dirinya terangkat dari tempat tidur, terperosok dalam kegelapan yang menyelimuti pikirannya. Dia mencoba untuk melawan, tetapi kekuatan bayangan itu terlalu besar. Dia merasakan dirinya terseret ke dalam gelap yang dalam, menjauh dari dunia yang dikenalnya. Ketika dia meraih batas kesadarannya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada suara yang menyapanya dari jauh, suara yang lembut dan tenang di tengah kegelapan. Alwin. Dia membuka matanya dengan susah payah, menyadari bahwa dia kembali ke dalam ruang perawatan intensif rumah sakit.
Cahaya redup dari lampu kamar menyilaukan matanya, dan dia merasa sesuatu yang basah dan dingin di pipinya. "Alwin, kamu sudah sadar?" tanya suara yang dikenalnya. Dia mengangguk pelan, mencoba untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia meraba pipinya, merasakan tetesan air dingin yang jatuh dari matanya. "Sudah berapa lama aku tertidur?" tanyanya dengan suara yang terdengar lemah. Perawat itu tersenyum lembut kepadanya, menenangkan Alwin dengan kehadirannya yang hangat. "Kamu tidur selama beberapa jam. Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya perawat itu lagi. Alwin mencoba untuk mengingat kembali mimpi yang mengerikan yang baru saja dialaminya. Namun, semuanya terasa seperti kabut, hanya sisa-sisa ketakutan dan kegelapan yang menghantui pikirannya. Aku tidak yakin," jawabnya dengan ragu. Perawat itu menepuk tangannya dengan lembut, menawarkan sedikit kehangatan di tengah dingin yang menyelimutinya. "Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Dokter akan segera datang untuk memeriksamu," ujarnya dengan suara yang lembut. Sementara itu, kejadian-kejadian aneh terus terjadi di sekitar Alwin. Dia sering merasakan kehadiran yang tidak terlihat di ruangannya, seperti sesuatu yang mengintai dari balik dinding. Cahaya lampu kadang-kadang berkedip tanpa alasan yang jelas, dan peralatan medis terkadang berperilaku aneh. Dan meskipun mungkin ada banyak rintangan di depannya, Alwin tahu bahwa dia tidak sendirian. Dia memiliki dukungan dari keluarga dan teman-temannya, dan dia memiliki keberanian yang baru ditemukannya sendiri. Jangan pernah lupakan bahwa setiap bayangan mungkin memiliki cerita yang menyeramkan. Selamat tinggal, penjelajah kegelapan. Sampai kita bertemu lagi di mimpi burukmu.